Saya sapa kita semua, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi lebih semangat, Shalom. Ada kabar sukacita, amin. Ada kabar bahagia, amin. Ada yang lagi khawatir, amin. Cepat sekali Pak Dwi. Pak Dwi lagi khawatir sepertinya. Ya Bapak Ibu, tidak dipungkiri yang datang hari ini tidak semua mungkin baik-baik saja. Ya Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh bohong kalau memang lagi nggak baik-baik saja, katakan sejujurnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur 2 hari lagi kita mengakhiri bulan Juni. Dan tidak terasa ternyata kita sudah menginjak 2026 itu selama hampir setengah tahun ya. Kita bersyukur waktu kita memulai tahun yang baru mungkin kita masih membawa banyak kekhawatiran, ketakutan bahkan sampai hari ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan dalam hal seperti itu pun Tuhan terus pelihara kita. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan, belajar bersama firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya sudah sampaikan di slide. Bagi yang mau buka HP-nya dipersilahkan. Hitungan ketiga kita baca bersamaan Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita sebagai orang Kristen bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh yang dimaksud bukan semakin hari bertumbuh ke atas, bertumbuh ke samping, bukan ya Bapak Ibu ya. Bukan soal waktu sudah seberapa lama jadi orang Kristen, bukan. Tapi kita akan melihat sudahkah selama kita jadi orang percaya, kita sudah punya karakter Kristus, sudahkah hidup kita semakin serupa dengan Dia, atau sudahkah hidup kita ini mencerminkan kerajaan Allah. Bapak Ibu, dalam konteks bercanda, saya pernah berbicara dengan rekan saya. Waktu itu saya bercanda, saya bilang, kamu tahu nggak kalau besok itu bakal turun hujan? Terus dia bilang, kenapa kamu bisa tahu? Kamu lihat prediksi BMKG ya katanya. Oh tidak, aku tidak lihat itu, tapi besok hujan. Saya bilang, kenapa kamu dengan sangat yakin? Saya katakan, kamu nggak tahu saya ini asisten pribadinya Tuhan. Saya bilang kan, semua hal yang akan terjadi besok, hari ini saya tahu. Saya bilang ya kan, dengan keadaan bercanda. Terus dia berkata, oh kamu asisten pribadinya Tuhan. Dia katakan, asisten pribadi aja kok sombong. Saya loh anaknya, nggak pernah sombong kayak kamu. Dia berkata Bapak Ibu. Nah itu hanya sekedar bercanda, tapi dari keadaan singkat itu saya, ternyata mental saya hanya sebagai asisten saja. Selama ini ikut Tuhan mentalnya hanya asisten. Sekalipun saya tidak sadar saat berkata itu. Tapi mari sebagai anak-anak raja, lagu pujian kita berkata, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yang percaya anak raja katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah sebagai anak raja memang bukan berarti kita tinggal di kerajaan, bukan Bapak Ibu. Sebagai anak raja tentu kita punya wibawa sendiri. Pergi kemanapun kita punya wibawa sebagai anak raja. Ya kan Bapak Ibu, tidak mungkin cara hidup kita sama seperti orang-orang yang bukan dalam kehidupan kerajaan. Kalau kita mau umpamakan seperti itu. Hari ini kita adalah bilangan orang-orang percaya. Saya yakin Bapak Ibu datang ke gereja bukan karena lagi gabut ya Bapak Ibu ya. Bukan karena rutinitas, tapi karena kita tahu kita butuh persekutuan dengan Tuhan. Nah pertanyaannya adalah hari ini, kalau banyak sekali orang yang sudah percaya kepada Kristus, pertanyaan bagi kita, kenapa masih banyak orang-orang Kristen rajin ibadah, ya kan, rajin pelayanan, bahkan dia pengurus komisi, mungkin dia diaken, penatua dan lain sebagainya. Tapi kenapa masih banyak orang-orang Kristen yang hidupnya masih serupa dengan dunia ini. Serupa yang dimaksud bukan berarti kita tidak boleh mengikuti perkembangan zaman, tidak boleh bersosialisasi dengan orang-orang yang tidak sepercaya dengan kita, bukan. Tapi artinya kita masih mengikuti kedagingan dalam dunia ini. Dengan singkat jawabannya ialah karena mungkin saya, Bapak, Ibu, Saudara atau orang-orang Kristen di luar sana hanya bertumbuh dalam satu area saja, tetapi tidak di bagian yang lainnya.
Singkatnya begini Bapak Ibu, kita tahu bahwa kasih itu harus mengampuni. Tapi kita tidak pernah bisa melakukannya, kita tidak pernah mengalaminya. Itu sama seperti kita hanya tahu teori, tapi kita tidak tahu melakukan, tidak pernah mengalaminya, sehingga tidak pernah bisa menyaksikan bagaimana cara kita bisa mengampuni orang. Nah, jadi dan banyak hal lainnya, sehingga seringkali orang Kristen itu ikut seminar sana sini, ikut kegiatan, persekutuan apa yang enggak diikuti. Ikut pemuda dia ikut, ya kan? Ikut persekutuan wanita dia ikut, semua dia ikuti. Tetapi hanya penuh soal teori, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu akan terlihat Bapak Ibu. Dia orang Kristen, dia pelayanan. Tapi di luar, di rumah sikapnya beda. Sama jemaat lembut banget ya kan, nyapa. Tapi gitu di rumah marah-marah sama anaknya, bentak-bentak anaknya. Dan masih banyak contoh lainnya yang bisa kita lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Rasul Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah yang dimaksud ini sama kata yang diambil dengan metamorfosis. Sebagaimana ulat berubah menjadi kompompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Berubah yang dimaksud, metamorfosis yang dimaksud adalah di mana suatu perubahan total yang terjadi secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak hanya sekecil saja, tapi perubahan secara total dan menyeluruh. Bukan hanya sekedar perbaikan kecil di permukaan. Sebagaimana tadi ulat itu Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang geli lihat ulat ya kan, ada yang mungkin merasa jijik dengan ulat waktu jadi kepompong. Tetapi ketika dia menjadi kupu-kupu yang indah, kita melihat wah dia menjadi suatu hewan yang sangat indah. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata budi yang dimaksud bukan hanya sekedar berubahlah pola pikirmu itu loh. Kalau dulu kamu menganiaya Kristus, sekarang kamu harus jadi pengikut Kristus. Bukan hanya sekedar pola pikir yang diubah, tetapi ini berbicara tentang suatu pola pikir sekaligus hati nurani manusia. Yang dimana kalau orang sudah mengalami pembaharuan budi, maka secara otomatis dia mampu menimbang mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya. Dia tahu membedakan, oh ini salah, ini enggak disukai Tuhan, oh ini benar, ini kehendaknya Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan budi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang bilang, sekarang dia berubah ya, 360 derajat atau 180 derajat. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau seseorang berubah, ya kan, ya dari yang mungkin jahat katakanlah sampai kepada yang baik, lebih baik 180 derajat atau 360 derajat Bapak Ibu? Ada yang jawab 360? Ada yang 180? Ya seharusnya 180 ya. Kalau 360 dia mencuri ya kan. Dia mencuri start dari awal, ditegur Tuhan, dia bertobat, akhirnya dia mengambil keputusan tidak mencuri. Banyak kali godaan duniawi ini ya kan. Terus desakan-desakan mulai muncul, akhirnya dia coba lagi, ikuti lagi dan akhirnya kembali ke awal mencuri lagi. Itu kalau 360 derajat. Tapi kalau 180 derajat artinya dia berbalik arah. Dari yang tadi ke arah kanan, sekarang jadi ke arah kiri. Membelakangi sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Tetapi dalam bagian ini, saya tidak sepenuhnya hanya mau berhenti, kita harus berubah 180 derajat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dulu suka marah-marah di rumah, ayo sekarang berhenti, jangan marah-marah. Kalau Bapak Ibu dulu sering berbohong mungkin sama anak karena mau mengakali gitu ya, biar permintaan anak terlalu banyak. Sekarang jangan lagi suka berbohong. Bukan hanya sebatas itu. Kekristenan menuntut kita lebih radikal, mengambil tindakan yang lebih dari hanya sekedar menyesali dosa kita yang lama, kemudian hari ini berhenti melakukannya. Di dalam kekristenan kita dituntut ketika kita sudah menyesali meninggalkan dosa kita, hari ini kita tidak melakukannya lagi, kita diingatkan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan singkat Bapak Ibu, kita mampu melayani orang yang dulu pernah mengalami di posisi kita. Ya, contoh Bapak Ibu seperti tadi kan kasus orang mencuri ya.
Kalau dulu kita adalah pencuri, katakanlah yang mau pencuri kecil, besar, kelas teri, kelas kakap, terserah lah ya. Tapi kalau hari ini kita sudah berubah, ya kan, sudah tidak lagi di dalam dosa itu, firman Tuhan pembaharuan budi yang dimaksud adalah kita mampu melayani orang-orang yang dulu seperti kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tanya, kalau kita nasehatin orang, kalau kita mau melayani orang, lebih mempan yang mana? Lebih mujarab yang mana? Kalau kita sudah ngalami duluan atau kita belum mengalami sama sekali? Sudah mengalami duluan Bapak Ibu. Ada orang kehilangan ya kan, kehilangan harta atau dia mengalami bangkrut lah katakan. Terus kita ini udah belum pernah ngalami misalkan. Kamu sabar ya, percaya, pasti Tuhan gantikan. Kira-kira dia mau dengar enggak Bapak Ibu? Enggak, kamu enak ngomong, aku yang rugi. Kamu enak ngelus-ngelus aku yang rasain ya kan. Tapi kalau kita orang yang sudah pernah ngalami ya kan, pasti ada kalimat yang bisa kita tambahkan menguatkan dia. Kamu yang sabar ya, hidup itu memang kayak gini, enggak selalu mudah. Tapi percayalah Tuhan selalu menolong. Aku juga dulu pernah kok kayak kamu. Bahkan lebih parah lagi loh aku dulu. Biasanya kan kalau orang cerita gitu ya, pengen dia itu yang lebih parah gitu. Pengen dia itu yang lebih, aku loh lebih parah dulu daripada kamu sekarang ini. Tapi loh Tuhan Yesus tolong aku, sekarang aku bisa bangkit lagi, usahaku maju lagi. Nah, artinya Bapak Ibu, kesalahan kita yang dulu pun bisa kita jadikan kesaksian untuk orang lain, menguatkan orang lain. Kita nggak bisa bilang kalau orang lagi berduka, kamu jangan sedih ya, jangan nangis terus ya. Kita nggak bisa bilang kalau kita sendiri nggak pernah ngalami. Tapi kalau orang tahu, oh dia pernah ngalami, terus dia kuat, dia mampu, berarti aku juga bisa seperti dia. Nah gitu Bapak Ibu, di dalam ini Tuhan mau mengingatkan kita berubah dalam pembaruan budi. Pola pikir kita itu, hati kita itu kiranya diubahkan. Kalau dulu kita melakukan sesuatu hal yang salah, hari ini tidak melakukannya lagi, maka keputusan selanjutnya, langkah selanjutnya, jadilah berkat lewat pengalaman kita. Minimal lewat pengalaman kita. Pengalaman orang mungkin kita nggak ngerti kan untuk membagikannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang pola pikir yang dirubah sebagaimana Rasul Paulus mengalami perubahan dalam hidupnya. Dulu sebelum dia namanya Paulus, namanya adalah Saulus ya kan Bapak Ibu. Dulu pekerjaannya itu suka menganiaya jemaat, ya kan, jemaat orang-orang Kristen. Kalau ada orang Kristen lewat dia langsung hajar, dia langsung tekan kayak gitu ya kan, dianiaya habis-habisan. Ketika Stefanus mau dirajam batu, dia enggak menghindari, tapi mereka malah mendukung. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bertobat, ada pembaharuan terjadi Bapak Ibu. Pembaharuannya apa? Hari ini dia tidak lagi menganiaya jemaat. Cukupkah sampai situ? Tidak cukup. Hari ini kita mendengar Rasul Paulus adalah orang yang sangat giat memberitakan Injil. Banyak orang yang dia sudah layani. Bahkan dia katakan dia sanggup mati, rela mati, karena mengikut Tuhan. Ketika kita mengalami pembaharuan budi, pertobatan sejati, ada sesuatu hal yang baru lahir dalam diri kita. Bukan hanya sekedarkan meninggalkan hidup kita yang lalu. Bapak Ibu mungkin kalau kita ikut Tuhan Yesus ya, sering sekali orang apa untungnya ikut Tuhan Yesus. Seharusnya kita tidak perlu lagi menanyakan apa untungnya, karena keselamatan Tuhan sudah kasih bagi kita. Hal yang gak bisa dikasih oleh siapapun dan tidak bisa kita perjuangkan bagaimanapun caranya. Tetapi seharusnya kita bertindak, apapun kemungkinan terburuk yang akan aku dapat kalau aku ikut Tuhan Yesus, aku siap. Nyawaku sekalipun, hartaku sekalipun, kemungkinan terburuk apapun yang akan terjadi, aku siap. Jadi kita bukan lagi tanya apa untung mengikut Tuhan, tetapi malah kita siap. Ya kan, siap untuk menanggung apapun yang akan kita hadapi. Artinya ketika pola pikir kita dibaharui di dalam Kristus, pusat hidup kita, center hidup kita bukan lagi diri kita, meminta pengakuan, validasi, ya kan, atau mungkin kita sibuk untuk menimbun harta kita, tetapi pusat hidup kita adalah Kristus itu sendiri. Ya, jadi apapun yang saya lakukan hari ini, biar kiranya itu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih ingatkah dengan film ini? Masih ingat ya. Tapi kalau saya ngajak sekolah minggu nyanyi, itu udah gak nyambung lagi Bapak Ibu.
Ada Spider-Man, ada Doraemon, ada kura-kura ninja. Mereka tanya itu siapa? Nggak nyambung lagi Bapak Ibu. Jadi lagu sekolah minggu yang saat itu agak berat dinyanyikan. Mereka tanya kura-kura ninja siapa, Doraemon siapa. Sudah beda ininya ya zamannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu lagunya Doraemon itu seperti ini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa, hey baling-baling bambu, la. Kalau tahu sama-sama, aku sayang sekali. Siapa Bapak Ibu? Wah ternyata satu zaman semua. Nah Bapak Ibu, ini lagu kisah si Doraemon ini ya, sekarang udah gak ada filmnya di Indonesia. Karena mungkin peminat televisi itu kan berkurang ya. Kemudian habis kontrak dan lain segala macam lah. Film ini udah gak ada. Tapi yang mau saya sampaikan, ini si Doraemon ini itu selalu jadi penolong untuk si Nobita. Kalau si Nobita ini dikenal anak yang bodoh, anak yang malas, anak yang cengeng. Setiap kali dia dibully oleh temannya, nanti Doraemon akan datang menolong dia. Menolongnya bukan menguatkan. Misalkan dia dibully di sekolah kan, si Nobita yang baju kuning ini. Nanti dia akan keluarkan remote ajaib. Dia pencet remote-nya, siapapun teman yang membuli dia, itu akan kena hukuman, entah gatal-gatal lah, tiba-tiba kecambak badannya, itu seperti itu. Kemudian nanti tiba-tiba, Doraemon, aku mau ujian, tolong bantu aku. Nanti dia dikasih kacamata yang bisa melihat jawaban temannya. Kacamata ajaib, ya kan? Bisa melihat. Dan masih banyak, kalau dia pengen sesuatu, Doraemon akan dengan sangat mudah mengeluarkan dari kantong ajaibnya, ya kan? Bisa pergi kemana aja, semua bisa dilakukan. Nah, tetapi faktanya Bapak Ibu, apakah si Nobita jadi makin pinter semenjak ada Doraemon? Tidak Bapak Ibu, sampai dia menikah itu ya di filmnya yang terakhir, sampai dia menikah, nasib hidupnya tetap sama seperti itu. Tetap jadi orang yang malas, tidak tahu berjuang, tidak tahu belajar, dan semua dia cengeng. Kalau misalkan Doraemon menolak permintaannya, nanti dia akan menangis merengek-rengek dan akhirnya Doraemon luluh lagi. Tetapi sayangnya dan tetapi untungnya Tuhan kita tidak seperti Doraemon, ya kan Bapak Ibu? Tapi siapa di antara kita yang pengen Tuhannya kayak Doraemon, katakan amin. Kalau lagi akhir bulan nih, pas nih akhir bulan misalkan kan, atau mungkin lagi ada tanggungan yang mendadak, dana kaget, di luar dugaan gitu ya kan. Aduh Tuhan gimana ini, awal bulan masih lama mungkin gitu kan. Rasa-rasanya pengen Tuhan kasih langsung dompet ajaib. Ditarik uangnya tidak habis-habis, ditarik terus. Atau pengen kalau lagi sakit, Tuhan aku sakit tolong obati aku, besok aku ada acara ini dan itu. Tiba-tiba keluar obat ajaib, akan sembuh secara abadi. Ya kan? Bukankah sering kali sebenarnya kita tuh pengen Tuhan Yesus itu kayak gitu kan Bapak Ibu. Pengen apa dikasih, kalaupun gak dikasih nangis aja sedikit, nanti langsung dikasih. Pengennya tuh kan kayak gitu ya kan. Tapi untungnya Tuhan kita, Tuhan yang tidak memanjakan kita, Tuhan yang Tuhan yang mendidik kita. Amin Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini kuat, ada sampai hari ini, saya kuat sampai hari ini, itu karena kita sering ngalami kegagalan. Itu karena kita sering ngalami kecewa, patah hati, luka batin, luka jiwa, luka-luka kita alami. Nah, kenapa Tuhan izinkan kita ngalami? Biar kita kuat Bapak Ibu. Percayalah para petinju-petinju itu ya kan, badannya kekar itu bisa mengalahkan musuh. Dia nggak tiba-tiba lahir langsung kayak jadi Popeye si pelaut itu kan, langsung berotot. Dia nggak langsung kayak gitu Bapak Ibu. Tapi dia lahir dari kerja keras. Ada latihan yang harus dibayar sebelumnya, ya kan. Air mata, keringat, semua dia curahkan sebelum dia jadi kuat. Nah, saya bersyukur kita punya Tuhan itu enggak memanjakan kita, bim salabim ada kadabra jadi gitu ya kan. Tidak seperti itu.
Tapi Tuhan mendidik kita, ngajari kita. Saya yakin sebagai orang tua, Bapak Ibu sudah sering melakukan ini di dalam keluarga. Setiap anak minta, kalau kita tahu itu bukan kebutuhannya, itu tidak baik, mungkin kita nggak langsung kasih kan? Atau mungkin ada syarat dulu, nanti kalau kamu udah usia sekian, kalau prestasimu lebih baik, atau hal lainnya lah. Artinya kita nggak mau serta-merta memanjakan dia. Karena banyak orang di luar sana yang gak pernah dididik dalam tanda kutip, gak pernah tahu susah, gak pernah tahu menderita, ketika nanti ditinggal oleh orang yang selalu memanjakan dia gak jadi apa-apa Bapak Ibu. Tapi orang yang kerja keras itu akan menjadi orang yang berhasil. Amin Bapak Ibu. Biarlah kiranya kita juga punya pola pikir seperti itu. Bahwa kalau hari ini pun Bapak Ibu doa kita itu belum dijawab atau mungkin tidak akan dijawab seperti yang kita mau. Percayalah itu yang baik untuk kita, amin. Itu yang baik untuk kita. Tetapi seringkali memang kita paksakan apa yang kita mau. Kita anggap itu yang paling baik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh menghayati keselamatan yang Tuhan sudah kasih buat kita tidak akan menuntut hal-hal lainnya. Seperti harta, jabatan, pengakuan, fasilitasi, kenyamanan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kalaupun Tuhan kasih sama kita, itu adalah bonus yang Tuhan mau berikan bagi kita. Kepercayaan yang bisa jadi pun itu dipakai untuk memberkati orang lain, bukan hanya untuk memenuhi diri kita sendiri. Seringkali orang berkata, kalau Tuhan saja mampu memberikan keselamatan, ya kan? Kalau Tuhan aja sanggup ngasih keselamatan, pasti dia sanggup lah ngasih berkat-berkat kecil. Toh semua yang ada di dunia ini kan punya dia. Kalau Bapak Ibu nanti kasih persembahan, itu juga punya Tuhan kok sebenarnya. Ya kan? Hasil dari kerja itu kan Tuhan yang kasih. Material yang kita gunakan dalam pekerjaan kan juga Tuhan yang ciptakan. Nah, tetapi jangan sampai motivasi kita itu salah Bapak Ibu. Saya setuju kalau kita bilang kalau Tuhan aja sanggup kasih keselamatan, dia pasti sanggup kasih yang lain. Saya setuju Tuhan pasti sanggup. Tapi jangan sampai kita menganggap Tuhan itu sebagai sarana pemuas keinginan kita. Oh Tuhan aja sanggup kok kasih keselamatan, aku yakinlah dia pasti kasih sanggup ngasih yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Sehingga kita lupa bahwa semua yang kita ingin itu pun belum tentu baik adanya dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya motivasi kita pun boleh benar di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya katakan kristosentris atau teosentris artinya hidup kita berpusat kepada Kristus. Tidak lagi kita mencari pujian, kalau enggak dipuji tumbang, kalau dipuji melayang, ya kan Bapak Ibu, dua-duanya kan salah kan. Jadi lebih baik itu pujian untuk Tuhan aja lah. Karena kalau kita dipuji pun ada efek sampingnya, enggak dipuji pun ada efek sampingnya. Biarlah untuk Tuhan saja segala pujian. Dan selanjutnya perihal mengampuni Bapak Ibu. Saya mau tanya untuk kita semua, Bapak Ibu kalau mengampuni itu, kira-kira kita lupa enggak, misalnya ada orang menyakiti kita, kira-kira kita lupa enggak kesalahan dia kalau kita sudah mengampuni? Enggak. Tapi lupa enggak Bapak Ibu? Tidak lupa ya. Nah kalau misalkan kita masih ingat kesalahannya, kira-kira itu sudah mengampuni belum? Jadi gimana itu? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kita bisa lupa enggak Bapak Ibu? Tidak bisa ya. Satu kesalahan kita itu akan terus diingat daripada 1000 kebaikan kita Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu? Dan kita pun melakukan itu kepada orang lain. Nah, tetapi mengampuni yang dimaksudkan Yesus adalah memang kita tetap mengingat kesalahan orang. Gak mungkin, kecuali kita amnesia Bapak Ibu, baru kita bisa lupa kesalahan orang. Tetapi kita sudah bisa menerimanya. Nah, saya tadi di KU1 ilustrasikan seperti luka di dalam tubuh kita. Bapak Ibu pernah punya luka enggak di tubuhnya? Kalau kayak saya ada bekas gigitan di sini. Nah, ini gigitan ini dulu digigit adik saya waktu dia masih baru tumbuh gigi. Jadi digigit sampai berdarah. Ya waktu itu saya usia berapa saya menangis. Nah, pertanyaannya lukanya hilang enggak Bapak Ibu? Lukanya tidak hilang, tetap ada. Tetapi kalau sekarang saya pegang luka ini, saya udah enggak ngerasa sakit. Saya sudah tidak nangis lagi. Saya sudah tidak marah lagi gitu. Nah, demikianlah mengampuni. Bukan berarti ketika orang menyakiti kita, semua langsung tiba-tiba hilang ketika kita ampuni. Semua kembali seperti semula. Kita kan sering bilang ya, udah aku ampuni kamu, aku anggap ini gak pernah terjadi. Emang bisa Bapak Ibu?
Gak bisa. Suatu saat kita akan ingat. Tetapi mengampuni yang sejati itu, ketika suatu saat kita teringat, diingatkan orang, atau mungkin kita melihat seseorang kemudian kita ingat lagi kisah itu, kita sudah ikhlas menerimanya dan menjadikan itu, oh itu memang bagian dari cerita hidup saya. Saya memang pernah dilukai, ini buktinya. Tapi ketika saya memegang, menggoreskan ini, saya sudah berdamai Bapak Ibu. Saya mengingat bagaimana persis saya digigit, tapi sekarang saya ketika mengingat saya nggak nangis lagi karena saya sudah berdamai dengan itu. Kiranya pun kita mengampuni sesama kita seperti itu Bapak Ibu. Pas ditanya-tanya orang, jangan sampai keluar dari mulut kita berkata, udahlah aku nggak mau bahas itu lagi. Loh, kalau nggak mau bahas itu lagi, perlu ditanda tanyai kan? Berarti belum benar-benar beres kita mengampuni orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tujuan dari segala semuanya ini, mengapa kita diminta untuk diperbaharui di dalam akal budi kita, yaitu agar kita bisa memahami kehendak Allah. Dikatakan dalam Roma 12 tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa kita harus pola pikir kita ini dirubah, perasaan kita ini dirubah, biar kita ngerti Bapak Ibu kehendak Tuhan. Kalau pikiran kita masih seperti pikiran yang dahulu, gampang marah, gampang merajuk, kalau Tuhan gak jawab, kita masih ngambek sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, kita nggak akan ngerti kehendak Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalau pola pikir kita dirubah, perasaan kita dirubah, nggak gampang baper Bapak Ibu. Dulu waktu awal-awal saya berelasi gitu ya, saya gampang baper ya, gampang ngambek. Tapi saya bersyukur punya teman ya kan yang kalau dulu saya bilang itu kayak kaku banget, tapi sekarang saya paham. Kamu tuh anak Tuhan, jangan sedikit-sedikit baper. Kalau belum ngerti maksud orang jangan langsung baper, langsung simpulkan sendiri, langsung ngambek, langsung gak mood, gak mau makan, bete dan lain-lain, orang lain yang kena semprot. Nah, kalau orang yang sudah dibaharui hati dan pola pikirnya, melihat segala sesuatunya itu dengan cara yang positif. Oh mungkin tadi dia lihat saya begitu, dia lagi banyak pikiran, mungkin dia lagi banyak pergumulan. Jadi kita gak merasa dirugikan sendiri Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah kalau kita pola pikir kita belum mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita, ya kan? Jadi langkah paling awal sebelum kita tahu mana yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita adalah pola pikir kita ini harus berubah dulu seperti pola pikirnya Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ilustrasi sebelum menutup rangkaian khotbah ini adalah kisah nyata, tetapi beberapa waktu ini dikatakan ada hal-hal yang ditambahkan dan dikurangi ketika pemberitaan di media. Terjadi pada tahun 2014, ada seorang nenek mencuri singkong. Kemudian pihak yang merasa dirugikan ini menuntut. Sampailah kasus ini ke pengadilan. Hakim berkata, "Nek, kamu salah, ya kan? Maka tetap harus dijatuhi hukuman." Hukumannya adalah denda 1 juta atau 2,5 tahun penjara. Nah, nenek ini menangis terseduh-seduh, "Tolonglah hakim, tolonglah semuanya." Dia memohon-mohon. "Anakku di rumah sedang sakit, cucuku lagi kelaparan, dia butuh aku, butuh singkong yang dia curi itu kan Bapak Ibu." Tetapi hakim berkata, kesalahan tetap kesalahan, hukuman tetap hukuman. Dia tetap dihukum dan dia harus memilih pidana itu, yang mana tadi, denda atau hukuman 2,5 tahun. Tetapi setelah hakim itu mengatakan mengetuk palu hukuman itu, dia berkata, "Aku juga menghukum semua orang-orang yang hadir di tempat ini. Aku menghukum mendenda setiap orang harus memberi 50.000 rupiah untuk nenek ini." Kemudian dia memberi 1 juta dari si hakim tadi itu, yang lain, sehingga terkumpullah 3,5 juta pada saat itu Bapak Ibu. Kemudian dia katakan begini, "Aku menghukum karena kalian, kita semua orang yang ada di tempat ini, membiarkan seorang nenek berjuang dalam hidupnya, bahkan hanya untuk mengisi perutnya saja dia harus demikian." Jadi pada saat itu orang yang menuntut pun merasa malu, merasa sedih karena dia tidak bisa melihat kenyataan bahwa nenek ini mencuri bukan karena dia mau berniat jahat, terlepas dia memang bersalah. Dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak
cari tahu lebih dalam lagi apakah hakim ini adalah orang percaya atau tidak. Tapi inilah sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Bahwa ketika pemahaman kita ini sudah mengerti, oh kasih itu harus saling menolong. Terus hati kita digerakkan, saya harus menolong dia. Tapi kalau tidak ada tindakan yang nyata kita lakukan, maka sesungguhnya semua adalah sia-sia Bapak Ibu. Percuma kita dipenuhi dengan teori tapi kita tidak bisa melakukan, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang munafik seperti ahli Taurat, seperti ahli-ahli Farisi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat kisah perempuan yang ketahuan berbuat zina yang mau dirajang batu, kemudian ahli-ahli Taurat berkata, Tuhan kata hukum Musa, orang yang ketahuan berbuat zina harus dilempari dengan batu. Ya kan? Menurutmu bagaimanalah kasus ini, perempuan ini? Perempuan ini dibawa Bapak Ibu di tengah-tengah orang banyak pada saat itu. Terus Tuhan berkata, jika ada di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempar dengan batu. Pertanyaannya, apakah ada yang melempar Bapak Ibu? Tidak ada sama sekali. Karena apa? Semua orang memang berbuat dosa. Ahli Taurat saja pun tidak berani mengatakan, tidak berani melempar. Karena dia tahu dia sendiri bukan orang yang sempurna. Dalam bagian ini mari kita melihat, sudahkah kita punya kasih, kacamata iman, ya kan, punya mata seperti Kristus memandang setiap jiwa-jiwa. Tuhan Yesus selalu menolong semua orang, orang kaya seperti Zakius dia tolong, orang miskin seperti janda di Sarpat dia tolong. Kemudian siapa? Orang yang dalam keadaan berdosa pun, yang dalam tanda kutip orang yang kotor pun dia tolong, semua dia tolong. Sudahkah kita punya pola pikir, punya mindset, punya kacamata seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu, seperti hakim ini, ya kan? Dia tetap menegakkan keadilan, hukum tetap hukum. Tetapi dia juga menyatakan hal yang lebih besar daripada itu. Ada kasih yang harus ditegakkan di tengah-tengah kehidupan. Sehingga pada saat itu nenek itu dapat membayar denda 1 juta dan dia bisa bawa pulang uang untuk pengobatan anaknya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan adalah bukti nyata dari iman yang hidup. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Martin Luther juga pernah berkata, dunia ini rusak bukan karena dipenuhi oleh orang-orang jahat saja, tapi karena diamnya orang-orang baik. Jadi Bapak Ibu kita yang sudah tahu firman, sudah tahu apa yang harus kita lakukan, biarlah kiranya kita mengambil bagian di dalamnya. Kristus sudah mati untuk kita, menebus kita, memberi kita keselamatan yang sangat berharga. Kalau hari ini kita susah dalam hidup ini, bergumul dengan penuh air mata, berjuang dengan keringat, anggaplah itu menjadi sebuah konsekuensi kita yang tinggal dalam dunia ini. Konsekuensi dosa yang kita lakukan. Seharusnya kita tidak pernah menuntut, Tuhan kenapa hidupku susah? Kalau keselamatan saja Tuhan sudah kasih, harusnya kita tidak menuntut hal-hal lain Bapak Ibu. Tapi kalaupun Tuhan beranugerah memberikan bagi kita, pergunakanlah dengan baik dan biarlah kiranya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai kesimpulan, dunia membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Kristus, yang pikirannya diperbaharui, yang hatinya dimurnikan, dan tangannya bergerak untuk mengasihi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Karena ketika dunia yang rusak ini melihat kita, melihat Kristus itu dalam diri kita, maka mereka sedang melihat secercah kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Biarlah kiranya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Biarlah kiranya segala hal yang kita lakukan sebagai respon kita bersyukur kepada Tuhan dan kita tidak menutup mata untuk keadaan sekeliling kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa.